Apakah orang yang mati dalam keadaan melanggar rambu lalu lintas, apakah mati dalam keadaan jahiliyah? Tidak. Hadis yang menyatakan man kharaja minat ta'ati mata mitatan jahiliyah, maknanya bukan keluar dari ketaatan itu tidak taat, bukan. Tetapi keluar dari baiatnya dan dia menyatakan saya tidak mengakui lagi penguasa ini dan saya tidak peduli lagi dengan penguasa ini dan saya memisahkan diri. Ada beberapa macam bentuk memisahkan diri dalam artian memberontak atau memisahkan diri membuat negara di dalam negara. Ini yang dikatakan kalau mati, matinya mati jahiliyah. Adapun tidak mentaati pemerintah, dosa, tergantung seberapa besar penyelisihannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang yang melanggar berbagai macam syariat Allah SWT. Karena mentaati pemerintah adalah syariat Allah. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Selama itu perintah yang tidak bertentangan dengan agama, wajib ditaati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah seorang muslim tidak boleh mengikuti pemilu? Bagaimana sikap saya jika teman-teman ada yang kalau kita bicara tentang hura-hura demokrasi secara hukum syar'i, maka saya akan katakan apa adanya. Bahwa para ulama menyatakan bahwa hura-hura demokrasi itu bid'atun muhdatsah. Bukan begitu caranya memilih seorang pemimpin. Caranya justru lebih dekat kepada sunnah apa yang dulu pernah ditegakkan di sini. Di zaman Orde Lama ya, yaitu majelis permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Artinya yang berbicara hanya orang-orang ahlinya saja. Hanya orang-orang berilmunya saja. Hanya alim ulamanya saja. Hanya mereka-mereka yang kemudian berdiskusi, berbicara, memilih seorang pemimpin. Adapun rakyat jelata tidak perlu ikut campur karena mereka sebagian besar awam dalam masalah itu. Mungkin pintar dalam masalah lain, tapi dalam masalah itu awam, apalagi dalam masalah agama. Itu satu. Yang kedua, apakah sama nilainya pendapat seorang yang pas-pasan otaknya, pekerja kasar misalnya, yang tidak bisa mikir. Apakah sama pendapatnya dengan seorang alim minal ulama? Tidak sama. Kalau dihitung dengan sama, itu keanehan, kezaliman. Ada 10 ahli, profesor, doktor, alim dan sebagainya berbicara satu masalah. Pendapatnya sama, sepakat. Ini yang baik. Tiba-tiba ada 20, tadi cuma 10 profesornya, ada 20 orang yang di bawahnya nggak punya ilmu sama sekali. Berpendapat tidak. Dihitung lebih banyak yang 20 orang bodoh tadi. Mana yang dipilih? Pendapatnya orang bodoh yang 20? Itu namanya kebodohan zalim. Orang-orang pandai tadi ditinggalkan hanya karena jumlah kamu cuma 10. Yang bodoh-bodoh ini ada 20. Berarti yang dipilih pilihan orang bodoh. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bicara hukum. Bicara hukum syar'i itu bid'ah. Dalilnya dalam Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, engkau akan sesat dari jalan Allah. Kalau mengikuti kebanyakan manusia malah salah. Yudilluka an sabilillah wa in tuti' aktsara man fil ardi. Dalil kedua, Allah selalu menyebutkan yang jelek-jelek itu banyak dan menyebutkan yang baik-baik sedikit. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Aktsaruhum lil haqqi karihun, kebanyakan mereka benci terhadap kebenaran. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka orang fasik. Aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak tahu. Silakan kalian klik komputernya, kali aktsar. Dia semua jelek semua. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kalau engkau tulis qalil sedikit, wa qalilum mahum, sedikit mereka itu orang yang beriman.
Yang kedua, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur. Baik, kalau banyak-banyakan suara, kira-kira yang menang suara yang mana? Suara yang syakur, suara mukminin, atau suara yang fasiqun, yang la ya'lamun, yang lil haqqi karihun, yang benci terhadap kebenaran? Mana yang menang nanti kalau banyak-banyakan suara? Ya mereka. Yang aktsaruhum fasiqun. Maka ini sungguh salah. Saya katakan dengan tegas, salah. Aklan wa syar'an. Secara akal, secara syariat salah. Tapi itu kebijakan pemerintah, penguasa kita. Kita hanya bisa menasehati kalau mau didengar. Kalau tidak, kita hanya menyampaikan bahwa yang benar bukan seperti itu. Justru yang benar seperti dulu. Hanya alim ulamanya dan para tokoh-tokoh yang pandai, yang alim, yang ahli di bidangnya. Mereka yang berbicara. Barakallahu fikum. Ketika kita lihat bahwa ini sudah kebijakan pemerintah, bagaimana kita? Maka barakallahu fikum, jangan kalian memperkeruh suasana, jangan kalian ikut sana ikut sini, karena itu perkara bid'ah. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah pilihkan yang terbaik. Karena kadang-kadang kita nggak bisa membedakan, karena kita bukan ahlinya. Ini apa itu yang lebih baik? Kayaknya ini, kayaknya itu. Ini punya isu, ini punya isu. Saya dan saya yakin kita semua cenderung ke sana atau cenderung ke sini karena pengaruh berita, bukan tahu sendiri. Ya Pak ya. Sedangkan berita itu dari siapa? Dari masing-masing, apa istilahnya, juru kampanyenya. Dari masing-masing tim suksesnya. Apa benar? Belum tentu. Barakallahu fikum. Sehingga sudahlah, jangan ikut-ikutan. Kita berharap semoga Allah Ta'ala memilihkan yang terbaik. Bagaimana kalau mau memilih? Ada pendapat para ulama yang membolehkan untuk memilih. Apalagi ketika terpaksa, yang satu terlihat sekali jeleknya, yang satu terlihat sekali baiknya, maka silahkan. Tetapi kami berpendapat kalau bid'ah ya ditinggalkan. Jangan kampanye golput. Kampanye golput nanti jadi masalah lagi. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz mau bertanya, jika anak taklim terdapat di depan mata jelas kenikmatan surga, namun jika anak jauh dari situ, pulang ke keluarga, teman-teman, terasa jauh lagi dari surga, dan apakah Anda termasuk orang yang futur? Ini subhanallah pernah dikeluhkan oleh seorang sahabat. Namanya la yahduruni. Fudalah? Hamdalah. Jazakallah khair. Hamdalah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata kepadanya, ya Rasulullah, kalau kami di dekat engkau, kami seakan-akan melihat surga dan neraka. Tetapi ketika kami ke keluarga kami tertawa kembali, seakan-akan kami lupa terhadap surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, Hamdalah. Ya Hamdalah, kalau engkau bisa terus seperti ketika engkau di sisiku, la safahatkumul malaikah, niscaya malaikat akan safahatkum, akan berjabat tangan denganmu. Safahah bukan beri salam. Ada yang menerjemahkan memberi salam pada, bukan beri salam. Safahah itu yusafih, jabat tangan. Kalau engkau bisa terus menerus seperti itu, seperti melihat surga dan neraka, ketika engkau di sisiku seperti itu terus menerus, safahatkumul malaikah, malaikat akan menjabat tangan kalian. Walakin ya hamdalah, sa'atan sa'ah. Tetapi ya hamdalah, begitulah keadaan manusia. Sa'atan sa'ah, kadang naik, kadang turun. Iman, yazid, wa yankus. Sehingga kamu upayakan untuk terus dalam keadaan tinggi imannya. Kalaupun turun sesekali, kamu naikkan lagi ke atas. Taklim lagi, belajar lagi, mengkaji lagi. Terus pertahankan akidah dan keimanan kita.
Apa hukumnya seorang memukul santrinya ketika santri membuat masalah? Ikhwan fillah a'azakumullah, memukul sebagai hukuman itu tidak boleh di tempat yang berbahaya dan tidak boleh mencacati, tidak boleh melukai. Dengan istilah ghairu mubarrih, tidak membekas. Sekedarnya saja sehingga dia jera. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, muru abna'akum wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum wahum abna'u 10 sinin. Perintahlah mereka untuk salat ketika umur 7 tahun. Dan pukullah ketika dia berumur 10 tahun. Disuruh untuk dipukul. Demikian pula istri. Allah SWT menyatakan wadribuhunna, dan pukullah mereka. Dan kata Rasulullah SAW, pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak melukai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon nasihatnya terkait dengan sosmed. Ada salah satu talabul ilmi yang semangat dalam berdakwah, namun di sisi lain pemuda tersebut berdakwah melalui sosmed di status WA terkait saudaranya yang masih ngaji di sebelah. Mohon nasihatnya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sosmed, gadget, komputer, internet segala macam itu adalah alat, dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Nah, barakallahu fikum. Maka pakailah untuk kebaikan, jangan dipakai untuk kejelekan. Mohon nasihatnya tentang hukum paytren. Paytren adalah saya tidak tahu. Ya, saya pernah ditanya, tapi saya tidak bisa menjawab. Tanyakan pada yang lain. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz mau tanya, apa hukum memakai jubah? Apakah memakai jubah hanya untuk pengajian saja? Seragam gitu. Atau gimana Ustaz? Apakah harus menasihati orang yang melakukan? Barakallahu fikum. Jangan ifrat. Jangan tafrid. Jangan berlebih-lebihan, jangan berkurang-kurangan. Jangan ekstrem ke kanan, jangan ekstrem ke kiri. Jubah tidak wajib. Tetapi menutup aurat dengan baik wajib. Apa auratnya laki-laki? Auratnya laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Harus ditutup dengan baik. Tutup dengan baik kata para ulama, tidak tembus pandang karena tipis. Tidak membentuk tubuhnya, tidak membentuk pahanya, membentuk benjolan di depannya atau di belakangnya, tidak boleh. Sehingga yang bagus menutup aurat dengan baik adalah yang gombrang. Yang gombrang itu kalau di Indonesia sarung. Di Malaysia juga celananya ditutup sarung sampai lutut. Untuk itu, untuk menutupi dengan baik agar jangan terlihat benjolan di depannya atau di belakangnya ila akhirih. Baik. Yang kedua, termasuk juga menutup aurat dengan baik adalah jubah, sebagaimana yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan juga termasuk menutup aurat dengan baik adalah celana gombrang yang disebut dengan sirwal. Sirwal Hanafi yang banyak dipakai di Pakistan, ataupun celana Madura yang kalau dibuka segini lebarnya, ya, dan digulung, itu juga syar'i. Barakallahu fikum. Hanya saja kita suka apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW, karena ahabbat thiyab, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah al-qumsan. Qumsan itu komis, gamis. Dan yang paling disukai adalah yang warna putih. Maka kebanyakan ahlu sunnah memakai jubah yang warnanya putih. Itu saja. Adapun memakai sarung, syar'i. Memakai pakaian yang celana yang gombrang, kemudian bajunya selutut, bagus. Ila akhirnya. Sehingga dipakainya bukan hanya di pengajian. Selalu memakai pakaian tersebut, bahkan khususnya ketika sholat. Karena sholat harus menutup aurat dengan baik. Bagaimana mungkin sholat dalam keadaan terbentuk auratnya di depan dan di belakang? Fahadha la yajuz. Tidak boleh. Bahkan kata Syekh Al-Albani tidak sah. Dulu di zaman para kiai,
Di zaman Belanda dikatakan celana pantalon yang ketat itu dikatakan celananya Belanda, celana orang kafir. Karena waktu itu semua pondok pesantren kaum muslimin pakai sarung. Nah, apakah boleh seorang guru menasihati muridnya dengan cara fisik sampai membekas? Tidak boleh sampai membekas. Barakallahu fikum. Pukul dengan rahmat, pukul yang mendidik, pukul agar anak tersebut jera. Tidak boleh mencacati. Apa yang jamaah lain lakukan jika ada salah satu jamaah salat jatuh, entah pingsan atau wafat? Tidak mengapa. Sebagian musallin membatalkan salatnya untuk menolong orang tersebut. Tidak mengapa. Untuk kemudian setelah selesai urusannya atau bisa dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau tempat yang aman, dia kembali lagi masbuk melanjutkan salatnya. Kalau ternyata imam yang jatuh, maka sebagian menolongnya dan yang lain menggantikan sebagai imam agar salat jamaah tidak terputus. Jangan bubar seluruhnya. Allahu taala alam bissawab. Mohon rekomendasi Ustaz berkenaan dengan penerbit penterjemahan Al-Quran yang bisa kita baca. Karena Al-Quran terjemah terbitan Kemenag katanya tidak boleh buat acuan. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Bahkan yang saya tahu terjemahan Depak itu paling dekat dengan kebenaran. Dengan tafsirnya. Paling dekat. Walaupun tidak semuanya benar. Paling dekat. Daripada tafsirnya haula khawarij bikin tafsir. Ini barakallahu fikum mengkhawatirkan bahkan. Nah, apakah boleh berlangganan berita nasional dan internasional menggunakan aplikasi yang biasa ada pada Android? Contohnya Tribun, Komliputan. Yang jadi masalah bukan hukum berlangganannya. Apakah berlangganan apa namanya tadi? Di HP ataupun beli koran ataupun lihat TV dan sebagainya, berita-berita itu barakallahu fikum sering melalaikan. Sering melalaikan. Apalagi beritanya campur aduk yang perlu dan yang tidak perlu. Kamu mau lihat berita tentang Islam, kasus yang terjadi di sana. Begitu dibuka, di bawahnya ada anjing si fulan meninggal. Anjingnya siapa misalnya? Anjingnya selebritis terkenal. Ada gambarnya, perempuan, pakai pakaian minim. Bagaimana? Itu yang repot. Barakallahu fikum. Apalagi berita-berita politik, saya anjurkan untuk tidak sibuk dengan itu. Wallahi kedustaannya lebih banyak daripada kebenarannya. Apalagi di musim-musim kampanye. Banyak berita-berita miring tentang presiden kita, tentang penguasa kita. Berita fitnah banyak. Atau sebaliknya, dari yang sini ke sana. Banyak. Maka tersibukkan kita. Sudahlah, saya tidak ikut-ikutan yang seperti itu. Mudah-mudahan yang ini yang menang kita akan taat, yang itu yang menang kita akan taat. Kita warga negara yang baik. Nah, untuk masuk surga, apakah harus memahami agama dengan pemahaman salaf? Bukankah ada seorang pezina yang karena memberi minum anjing yang kehausan, akhirnya Allah masukkan dia ke surga? Jadi cukup memberi minum anjing masuk surga. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pezina yang dimaksud tentunya adalah orang yang punya iman. Kalau orang musyrik kafir, hatta walaupun dia memberikan minum anjing 100 anjing sekalipun, nggak akan masuk surga. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran,
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa lainnya sekehendaknya. Kalau syirik ya diterima. Berarti wanita tadi jelas bukan musyrikah. Karena Allah menyatakan musyrikah enggak akan diampuni dosanya. Tetapi mengampuni yang selain syirik. Apa di antara selain syirik? Pezina tadi. Zina itu bukan syirik. Masih mungkin diampuni. Karena ada kebaikannya dia kepada seekor anjing, maka diampuni dosa zinanya. Karena tidak musyrik. Nah, untuk tahu syirik atau tidak syirik, sesat atau tidak sesat, kamu pelajari dari salaf. Pelajari tauhid, pelajari sunnah. Agar kita tidak sesat, tidak kufur, tidak jatuh ke dalam syirik ila akhirih. Ini, kisah ini sahih, riwayatnya juga sahih, paling tidak menjadi dalil untuk kita membantah Khawarij. Begitu caranya. Jadi pakai hadis ini bukan untuk menyatakan berarti kita nggak perlu belajar salaf, yang penting ngasih makan anjing saja cukup. Jangan itu kesimpulannya. Kesimpulannya berarti Khawarij salah mengkafir-kafirkan orang yang berbuat dosa padahal mereka muslimin. Kalau mereka masih muslim, mereka tidak syirik, mereka berbuat dolim sekalipun bisa diampuni. Kamu nggak tahu barangkali dia memberi minum anjing yang kehausan. Begitu benar. Kamu kafir-kafir, jangan-jangan dia menolong orang miskin, jangan-jangan dia memiliki kebaikan-kebaikan Masya Allah yang kamu tidak tahu. Sebagaimana ucapan Al-Hasan Al-Basri, jangan cerca dia, apalagi dikafirkan. Jangan cerca dia. Barangkali dia ketika sholatnya menyatakan Allahumma gfirli, kemudian Allah ampuni, bagaimana? Artinya zina bukan menjadikan orang jadi kafir. Bisa terampuni dengan apa yang dia kerjakan dari kebaikan-kebaikan. Kategori sunnah Rasul itu diawali dari mana, Ustaz? Ini pertanyaan Masya Allah. Apakah diawali sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi? Umur 25 tahun. Apakah ketika Rasul 40 tahun setelah jadi Nabi? Apakah waktu Nabi masih kecil juga sudah dianggap sunnah Rasul? Ikhwani fillah, azakumullah, ini pertanyaan bagus, jazakallahu khairan. Bahwasanya yang namanya sunnah adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi. Dan apa yang didukung, dibenarkan, disetujui oleh Nabi walaupun itu telah lalu. Catat, jangan sampai lupa. Jadi yang namanya sunnah adalah semua yang diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, diperbuat oleh Nabi, dan yang disetujui oleh Nabi. Yang disetujui itu artinya takrir. Walaupun itu adalah perkara yang telah lalu. Contohnya, nilai diat untuk satu orang yang terbunuh, diatnya 100 ekor unta. Itu sudah sejak zaman Abdul Muttalib. Tapi Nabi menetapkan, jadi sunnah juga. Abdul Muttalib waktu itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kalau aku memiliki anak 10, aku akan korbankan. Salah satunya akan aku sembelih. Ketika sudah benar-benar anaknya laki-laki 10, dia tepati nadarnya. Dia undi anak-anaknya, siapa yang mau disembelih. Ternyata diundi yang keluar Abdullah. Abdullah itu bapaknya Rasulullah SAW, ya, bapaknya Nabi. Diundi lagi Abdullah, padahal itu yang paling baiknya di antara anak-anaknya. Diundi lagi Abdullah. Khalas. Berarti aku harus menyembelih Abdullah. Dibawa anaknya. Maka semua tokoh-tokoh Quraisy waktu itu menghalangi. Jangan. Ini begini, ini orang baik dan sebagainya. Ini anak yang baik. Sampai berkata, tidak mungkin. Aku sudah bersumpah dengan nama Allah. Aku sudah bersumpah dengan nama Allah. Aku tidak akan melanggar sumpahku. Begini saja. Kamu undi lagi. Abdullah dengan unta. Barangkali bisa diganti unta. Ini kan jahiliyah. Diundi Abdullah dengan 10 unta. Keluarnya Abdullah. Oh, berarti kurang.
Tambahin 10 lagi. Keluarnya Abdullah. Tambahin 30, keluarnya Abdullah. Tambahin 40, 50, sampai 100 ekor unta, keluar 100 ekor unta. Maka mereka semuanya bersatu padu saling mendukung untuk mengumpulkan 100 ekor unta. Kompak. Untuk menggantikan nyawa Abdullah. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya tentang diatnya 100 ekor unta. Apakah kita mengikuti Abdul Muttalib? Nilai seorang itu adalah 100 ekor unta? Tidak. Mengikuti Rasulullah SAW. Sunnah. Demikian pula pernikahan. Rasulullah SAW melamar. Itu kan belum jadi nabi. Baru umur 25 tahun. Tapi ketika sudah jadi nabi, ditakrir, dibenarkan yang seperti itu. Melamar seorang wanita pada orang tuanya, kemudian ijab qabul, memberikan maharnya, ila akhirnya. Nikah jahiliyah ada berapa macam. Tapi yang ditakrir adalah nikah yang sudah kita ketahui bersama, yaitu seorang melamar kepada walinya, kemudian ijab qabul dengan saksi, dengan wali, dan kemudian dengan mahar. Dan saksi-saksi, wallahu ta'ala alam. Tentang prinsip amar ma'ruf nahi munkar pada penguasa, apakah asatidzah salafin sudah berperan dalam hal ini? Misalnya menasehati, menyurati, atau semisalnya. Alhamdulillah. Sudah. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wa jazahumullahu khairan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan kepada pemerintah kita, agar mereka bisa menerima nasihat. Dohirnya sih Masya Allah menerima. Gembira dan terima kasih. Bahkan sebagian kita sudah ngisi di beberapa markas-markas mereka. Ada yang ngisi di markas Brimob, ada yang ngisi kajian di Mapolres, ada yang ngisi kajian di Masya Allah. Dan saya pernah juga ngisi di Masjid Mapolres khusus untuk anggota. Anggota semua yang hadir. Nah, siapakah yang boleh melakukan ijtihad? Kok pakai T? Ijtihad pakai dal, bukan pakai T. Yang berhak melakukan ijtihad adalah para ulama yang memiliki ilmu yang mumpuni. Apa bahasa Indonesianya? Mumpuni. Memiliki ilmu yang cukup untuk bisa berijtihad. Kita di sini tidak sampai pada derajat ijtihad, sehingga kita bertanya kepada para ulama, mereka yang berijtihad. Kenapa kajian-kajian salafin mayoritas tempat di Indonesia ini hanya sedikit yang hadir? Apakah berarti kajian salafi tidak laku? Jawabannya sudah ada pada jawaban pertanyaan yang tadi tentang demokrasi. Nah, aktsaruhum biasanya yang jelek-jelek biasanya. Aktsaruhum fasiqun, aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum sehingga seringkali kajian tauhid malah sedikit. Seringkali kajian sunnah malah sedikit. Barakallahu fikum. Sehingga di zaman Umar ada orang yang berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang sedikit. Umar bin Khattab menegur, doa apa kamu seperti itu? Aku berharap aku menjadi golongan yang sedikit. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, wa qalilun mahum. Dan Allah katakan dengan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa salafiyin juga dicurigai oleh masyarakat sebagai teroris? Karena tak kenal maka tak sayang. Nasihati kami untuk selalu semangat mencari ilmu. Naam, harus mengenali tauhid, mengenali sunnah, membaca tafsir Al-Quran, membaca syarah penjelasan-penjelasan ulama terhadap hadis-hadis. Ini harus, ya. Terutama prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah.
yang ditulis oleh sekian para imam-imam dari kitab yang berbeda-beda, di zaman yang berbeda-beda, di negeri yang berbeda-beda, tetapi isinya sama. Itu prinsip-prinsip yang merupakan usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Itu perlu dipelajari agar kita tidak menyimpang. Strategi perang. Saat perang bersama penguasa, kita disuruh membawa kendaraan berisi bahan peledak untuk diterbangkan ke markas musuh. Apakah termasuk bunuh diri yang dilarang? Na'am. Disuruh untuk menyelamatkan diri walaupun tidak selamat. Saya ulangi, disuruh untuk menyelamatkan diri walaupun jelas tidak selamat. Artinya kemungkinan selamatnya kecil. Tapi tetap disuruh menyelamatkan diri. Usaha. Kalau ternyata mati, siap. Memang siap mati. Pasukan berani mati. Paham ya? Sehingga seperti beberapa sahabat yang dipimpin oleh Ikrimah radhiyallahu taala anhu, "Man yubayyi'uni 'alal maut?" Siapa yang mau berbaiat kepadaku untuk mati? Berbaiat 40 orang. Kemudian masuk memecah pasukan musuh sampai dibahasakan dalam bahasa Arab dirobek. Karena jumlah pasukan banyak, mereka cuma 40, itu seakan-akan robek pasukan itu. Disebutnya dengan bahasa merobek pasukan. Sampai ke belakang. Jadi kalau pasukan itu ratusan ribu jumlahnya, dipotong oleh 40 sampai tembus ke belakang, dari belakang balik lagi ke depan. Tapi melawan, tidak tersisa, semuanya terbunuh. Kecuali Ikrimah. Ikrimah kembali lagi, dan menyatakan, "Man yubayyi'uni 'alal maut?" Siapa yang berbaiat padaku untuk siap mati? Berbaiat lagi, menyerang lagi seperti itu. Itu boleh. Kenapa? Masih melawan. Walaupun dalam tanda petik kemungkinan matinya lebih besar. Mereka ratusan ribu, ini cuma sekian puluh. Tapi tidak mengapa. Kalau engkau masih tetap berusaha untuk menjaga dirimu, membela dirimu, maka boleh, masih ada kemungkinan hidup. Tetapi kalau jelas mati, taruh di sini, pasti matinya, itu saya berpendapat dengan apa yang pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Enam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada sebagian orang menganggap teroris radikalis adalah rekayasa pemerintah kepolisian. Bagaimana pandangan syariat penjelasan tersebut? Jangan diterima berita tanpa bukti. Jangan diterima tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Kalau setiap tuduhan diterima, laqala man syaa ma syaa. Niscaya masing-masing orang akan menuduh orang lain dengan apa yang dia suka. Hadisnya Rasulullah SAW menyatakan al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyinah, bukti bagi orang yang menuduh, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Kalau saja setiap orang diterima, ladda'a kullu wahid dama fulan wa mala fulan. Kalau semua tuduhan bisa diterima, maka niscaya semua orang akan mengaku barang orang lain dan mengaku darah orang lain. Mengaku barang orang lain tiba-tiba kepada orang yang punya mobil, ini mobil saya. Sini. Loh kamu, tidak bisa kamu mencuri mobil saya, ini mobil saya. Ya tidak bisa. Harus ada buktinya. Al-bayyinah, mana bayyinahnya? Surat ke? BPKB? Apalagi bukti-buktinya? Ya. Dan saya khawatir yang begini adalah isu-isu dari kaum pemberontak, kaum teroris juga. Ikhwani fillah azakumullah, apalagi justru yang diledakkannya malah markas kepolisian yang matinya di Cirebon kemarin. Semoga Allah merahmati keduanya.
kenal dengan kita, beliau yang terbunuh. Polisi dibunuh. Masa rekayasa polisi? Jelas-jelas tidak ada bukti sama sekali. Cukup ya. Barakallahu fikum. Apakah ditegakkan iqamah qomat pada jamaah wanita? Iya. Tidak perlu azan, hanya iqamat yang didengar oleh para wanita yang ikut saja. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.